Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isna Fadlun Nur Al-Hakimah dari Bimbingan Konseling Islam dari kelas 2A. Di sini saya akan mereview sebuah Al-Qur'an untuk memenuhi tugas ujian akhir semester studi Al-Qur'an. Di sini saya mempunyai Al-Qur'an pemberian dari tante saya. Saya memiliki Quran ini dari tahun 2022. Sebenarnya saya mempunyai dua Al-Quran. Yang pertama ini nggak ada yang dari tante saya, nggak ada terjemahannya. Yang kedua ini punya ibu saya, ini ada terjemahannya. Tapi saya lebih sering pakai yang ini, yang nggak ada terjemahannya. Dan ini udah termasuk standar Indonesia ya. Dan saya lebih nyaman menggunakan Al-Qur'an ini daripada Al-Qur'an yang ada terjemahannya. Sebelum saya mereview Al-Qur'an saya, sebelumnya saya akan menjelaskan struktur pada Al-Qur'an standar Indonesia itu terbagi menjadi 6. Di antaranya pertama surat, manzil, juz, hizib, makro, dan ayat. Struktur yang pertama ialah surat. Surat dalam Mushaf Standar Indonesia berjumlah 114. Penamaan surat Mushaf Standar Indonesia mengikuti pandangan mayoritas ulama. Surat selalu terkait dengan persoalan kategori Makkiyah dan Madaniyah. Dalam Mushaf Standar Indonesia, menurut Abu Amr dan Muhammad Syafaat Rabbani, dalam hal 3 surat kontroversial. Yang pertama ada surat Al-Ardu, Al-Falaq, dan An-Nas. Itu yang bisa membedakannya. Di Al-Quran yang saya punya, surat Ar-Rod itu termasuk surat Makkiyah. Sedangkan surat Al-Falaq dan An-Nas itu termasuk Madaniyah. Jadi Al-Quran yang saya punya ini termasuk dalam kategori Mushaf Standar Indonesia. Struktur yang kedua adalah manzil. Manzil adalah metode atau cara menghafalkan Al-Quran dalam 7 hari. Mushaf Standar Indonesia dibagi dalam 7 manzil. Dan pembagian 7 manzil ini terkait erat dengan tradisi menghatamkan Al-Quran dalam 1 minggu. Letak awal pembagian ini diistilahkan dengan fahmi bisyauqin. Huruf dalam akronim tersebut merupakan huruf pertama dari nama surat yang menjadi awalan manzil. Di antaranya huruf-huruf manzil yaitu ada huruf fa, mim, ya, ba, shin, wawo, sama huruf qaf. Nah, huruf fa itu dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nisa. Mim itu surat Al-Maidah sampai surat At-Taubah. Ya itu dari surat Yunus sampai surat An-Nahl. Huruf ba itu dari surat Al-Isra sampai dengan surat Al-Furqan. Huruf shin itu dari surat Asy-Syu'ara dan Yasin sampai Yasin. Huruf wawo itu dari As-Saffat dan dari As-Saffat sampai surat Al-Hujurat. Huruf qaf itu dari surat Qaf sampai surat An-Nas. Dalam Mushaf Standar Indonesia, letak manzil itu terletak pada surat Al-Maidah pada awal ayat. Di sini di mushaf saya atau di Al-Quran saya ada manzil di samping ini manzil 2. Menurut Mushaf Standar Indonesia, pembagian juz itu ada 30 juz.
Pembagian 30 ini terkait erat dengan tradisi menghatamkan Al-Quran dalam 1 bulan. Hitungan juz dimulai dari kata Alif Lam Mim dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 1. Penentuan awal juz dalam Mushaf Standar Indonesia didasarkan pada Funun Al-Afnan, karya Ibnu Jauzi. Ada 6 perbedaan awal juz antara MSI dan Mushaf Madinah. Yang pertama, Mushaf Standar Indonesia, Surat Al-Maidah pada ayat 83, sedangkan Madinah itu pada ayat 82. Surat yang kedua itu At-Taubah, Mushaf Standar Indonesianya pada ayat 94, sedangkan Madinah itu pada ayat 93. Yang surat yang ketiga itu Surat Al-Hijr, Mushaf Standar Indonesianya pada ayat 2, sedangkan Madinah pada ayat 1. Surat yang keempat itu surat An-Naml. An-Naml itu Mushaf Standar Indonesianya pada awal ayat 60, sedangkan Madinah ayat 56. Surat yang Al-Ankabut itu Mushaf Standar Indonesianya pada awal ayat 45, sedangkan Madinah ayat 46. Yang terakhir itu ada surat Yasin, Mushaf Standar Indonesianya itu pada ayat 22, sedangkan Madinah itu ayat 28. Menurut Mushaf Standar Indonesia, awalan juz itu ada di surat Al-Maidah ayat 83. Yang kedua itu surat Yasin yang terletak pada ayat 22. Struktur yang keempat itu adalah hizib. Dalam Mushaf Standar Indonesia, hizib dibagi dalam 60 hizib. Masing-masing hizib terdapat 4 bagian, yaitu al-hizib, rubul hizib, nisful hizib, dan as-salasatu arba'il hizib. Simbolisasi dalam Mushaf Standar Indonesia menggunakan bentuk persegi dengan lingkaran dan titik hitam di dalamnya, atau letak penulisan di samping halaman, dan 2 model. Yang pertama dengan angka, huruf angka, dan yang kedua itu huruf angka. Dalam Mushaf Standar Indonesia, hizib itu terletak pada surat Al-Baqarah ayat 25. Ayat 25 yang di sini ada 1/4 hizib 1. Struktur yang kelima ialah ruku atau makro. Ruku atau makro dalam Mushaf Standar Indonesia dibagi menjadi 557 ruku atau makro. Pembagian ruku atau makro umumnya didasarkan atas kesatuan tematis pada sekelompok ayat. Jumlah ayat dalam setiap ruku atau makro tidak sama. Dalam Mushaf Standar Indonesia, penulisan simbol ruku atau makro dimulai dari akhir Quran Surat Al-Baqarah ayat 7. Hal ini berarti mulai dari ayat pertama 1 ruku atau makro. Dalam Mushaf Standar Indonesia, simbol ruku atau makro itu terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 7 yang bersimbol dengan huruf Ain. Struktur yang terakhir ialah jumlah ayat. Jumlah ayat dalam Mushaf Standar Indonesia itu ada 6.666 ayat. Secara mendasar jumlah 6.666 bukan berdasar pada hitungan faktual dalam qiraah manapun.
Penggunaan angka yang sama dalam penyebutan 6666 berfungsi untuk memudahkan kita dalam mengingat. Ulama yang menjelaskan angka tersebut dalam hal jumlah adalah yang pertama Al-Nawawi Al-Bantani dalam Nihayatu Zain, perintah, larangan, janji, ancaman, kisah, dan tamsil masing-masing 1000, selebihnya 500 halal haram, 100 nasih dan mansuh, dan 66 tentang doa, istighfar dan zikir. Yang kedua itu ada Wahbah Al-Zuhaili dalam Tafsir Al-Munir, perintah, larangan, janji, ancaman, kisah, dan tamsil masing-masing itu 1000, selebihnya 500 tentang halal haram, 100 tentang doa, dan 66 tentang nasih mansuh. Mungkin cukup review Al-Quran dari saya. Selebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.